Itu semua bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan dari drama Jepang Majitsuka Ken Season 3 untuk episode 7-12. Tak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya sampai habis. あんたが信長。いや、プリズンにお前をここに連れてくるよ言ったのは。 Pertemuan Paru dengan Nobunaga adalah keinginan dari Nobunaga karena ia ingin menjelaskan sesuatu kepada Paru tentang sisi dalam dari penjara tersebut. Nobunaga mengatakan bahwa sebenarnya Majitsuka Prison telah mengatur sebuah rencana untuk mendapatkan sebuah cleaner dari para tahanan. Cleaner sendiri adalah memilih seseorang yang terkuat dari penjara tersebut untuk dijadikan sebagai pembunuh. Dan alasan Nobunaga ditempatkan di tempat tersebut adalah karena dirinya telah menolak sebagai seorang cleaner. Dan sekarang targetnya adalah Paru. Kematian Keita sudah direncanakan agar Paru bisa masuk ke penjara tersebut. Dan dengan kekuatannya, mereka yakin bahwa Paru akan bisa menjadi pimpinan Habu. Di sini Nobunaga berpesan agar Paru tidak menerima tawaran tersebut untuk dijadikan seorang cleaner atau pembunuh. Di sisi lain tempat ternyata semua para tahanan telah menghilang dan hanya menyisakan tim Habu dan tim Manggos saja. Dan dari sini kita akan tahu bahwa ternyata Miu adalah anak bawahan dari penjara tersebut. Miu juga masuk ke dalam rencana yang telah dibuat oleh Direktur Mina. Namun sayangnya setelah kedatangan Paru, Miu sekarang sudah tidak dianggap lagi oleh Direktur Mina. Ingatan Paru semakin lama semakin mengingat kejadian di hari meninggalnya Keita. Ia sadar bahwa ada seseorang yang telah memukulnya dari belakang yang menyebabkan Paru pingsan. Dan setelah itu tiba-tiba ada Miu yang menemui Paru. Dari sini Miu mengatakan bahwa sebenarnya yang membunuh Keita adalah dirinya. Miu akan melakukan apa saja demi penjara tersebut. Mengetahui hal itu, Paru pun marah dan akan menghajar Miu. Namun tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh pagar besi yang muncul. Dan kemudian kepala sipir mengumumkan bahwa akan diadakan pertarungan antara tim Habu dengan tim Manggos di sebuah tempat yang sudah disediakan. Awalnya tim Habu ragu untuk datang karena Paru telah menghilang, namun mereka tetap memutuskan pergi tanpa Paru, sedangkan Peach dan Nanashi mencoba untuk mencari Paru. Begitu pula dengan kedatangan Miu yang secara tiba-tiba, tim Manggos pun segera bergegas untuk pergi juga. Sedangkan Nanashi dan Peach juga telah menemukan Paru yang sedang berjalan sendirian menuju tempat pertarungan tersebut. Sesampainya semua di sana, Direktur Mina memberikan peraturan bahwa untuk peraturannya adalah bebas. Tidak ada batasan meskipun dia sampai mati. Dan untuk yang menang dalam pertarungan tersebut, maka gelang di tangannya akan terlepas yang berarti mereka bisa bebas. Pertarungan pertama Miu mengajukan dirinya, sedangkan dari tim Habu sudah jelas Paru yang akan melawannya karena dirinya akan balas dendam atas kematian Keita. Di sisi lain, Miu juga akan mengalahkan Paru karena Miu ingin menunjukkan kepada direktur bahwa dirinya lah yang terkuat di penjara tersebut. Direktur Mina seperti biasa mengawasi dan menonton pertarungan mereka berdua menggunakan monitor CCTV. Namun kali ini ia ditemani oleh Nobunaga, di mana direktur akan melihatkan kepada Nobunaga bahwa Paru akan bisa menjadi pembunuh dengan rasa kebenciannya. Balik lagi ke pertarungan, Paru ternyata mengalami kekalahan dengan Miu, di mana Paru dihajar habis-habisan oleh Miu. Bahkan dirinya juga mendapatkan tendangan telak di perut sebelah kiri, sehingga menyebabkan Paru kesakitan. Miu juga menjelaskan alasan dia membunuh Keita, karena sebenarnya Keita telah mengetahui banyak tentang penjara tersebut. Oleh sebab itu Miu harus membunuh Keita agar Keita tidak membongkar rahasia yang ada di dalam Majitsuka Prison. Namun karena rasa kebencian dari Paru yang begitu tinggi, pada akhirnya Paru bisa membalikan keadaan. Tetapi ini bukanlah Paru yang seperti biasanya. Ia menjadi sangat luas dengan diselimuti rasa kebencian kepada Miu. Di sisi lain direktur sangat senang karena Paru akhirnya bangkit dan akan bisa menjadi seorang cleaner di penjara tersebut. Namun nyatanya di akhir penghabisan, Paru yang ingin membunuh Miu dengan batu bata, ia tiba-tiba tersadar akan pesan dari Keita bahwa Paru harus menyelamatkan Miu. Ia pun akhirnya bisa mengendalikan rasa kebenciannya dan tidak jadi untuk membunuh Miu. Jelas saja hal itu membuat direktur kesal karena ternyata Paru tidak jadi untuk membunuh Miu, sedangkan Nobunaga merasa senang karena Paru bisa mengendalikan rasa bencinya.
Direktur pun memberikan info bahwa sebenarnya para tahanan lain sekarang sedang berada di kontainer di mana mereka semua akan dijual. Sedangkan untuk pertarungan tim Habu dan tim Manggos akan dilanjutkan besok harinya untuk mendapatkan siapa pemenang dan yang terkuat. Sebelum hari pertarungan, Paru menemui Anin untuk mengatakan sesuatu tentang sisi dalam dari penjara tersebut. Paru pun menjelaskan sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Nobunaga terhadap dirinya. Ia juga meminta Anin untuk bekerja sama menentang peraturan-peraturan di penjara tersebut dan tidak akan melakukan pertarungan itu. Namun sayangnya Anin tidak begitu peduli dengan hal itu dan dia akan tetap melanjutkan pertarungannya di hari esok demi melindungi tim Manggos. Shin berpindah ke Direktur Mina yang mana ia ternyata mempunyai anak, tetapi anaknya telah meninggal terbunuh yang bernama Yuchi. Hari pertarungan pun tiba, kali ini Anin yang akan maju untuk berkelahi di pertarungan tersebut. Sedangkan dari tim Habu, Paru tetap memaksakan dirinya untuk berkelahi meskipun kondisinya tidak begitu fit karena banyak bekas luka yang didapatkan dari pertarungan sebelumnya bersama dengan Mio. Karena Anin telah mengetahui titik bagian tubuh Paru yang sakit, ia pun terus-terusan memberikan pukulan dan tendangan di sekitar titik tersebut. Sehingga menyebabkan Paru tidak berdaya dan tidak memberikan serangan balik karena kesakitan yang dirasakannya. Di sisi lain, Nobunaga telah berhasil kabur dari sel khususnya dengan mencekik kepala sipir yang sedang datang ke sel Nobunaga. Dengan keahliannya, Nobunaga bisa mengambil kunci yang dibawa oleh kepala sipir dan bergegas untuk pergi. Di sisi lain, Paru juga tidak bisa berdiri kembali, namun karena dirinya mempunyai kepercayaan yang diberikan oleh teman kepadanya, akhirnya Paru pun memaksakan untuk bangkit kembali. Dan singkat cerita, akhirnya Paru pun bisa membalikan keadaan dengan kekuatannya dan dukungan dari teman-temannya untuk mengalahkan Anin. Dari hasil pertarungan tersebut, tim Manggos akan dimasukkan ke dalam sel khusus dan akan mendapatkan hukumannya. Sedangkan tim Habu seharusnya akan mendapatkan imbalannya, yakni akan dibebaskan. Namun nyatanya direktur menipu mereka. Direktur masih ingin bersenang-senang kembali dengan menyuruh mereka untuk berkelahi antara satu tim. Dan pemenangnya akan ada satu orang yang mana nanti akan dibebaskan. Kemudian direktur menyadari bahwa salah satu CCTV-nya mati, di mana itu adalah CCTV untuk mengawasi Nobunaga. Ia pun sadar bahwa Nobunaga telah melarikan dirinya dan masih berkeliaran di sekitar penjara tersebut, karena tidak akan bisa kabur selama ada gelang di tangannya. Direktur menyuruh kepala sipir dan bawahannya untuk segera mencari keberadaan Nobunaga, sedangkan Paru dan tim Habu memutuskan untuk tidak berkelahi dan menentang perintah yang diberikan oleh direktur. Mereka pun berencana untuk menghancurkan Majizuka Prison dan akan kabur bersama-sama. Namun karena tidak tahu arah, maka Peace disuruh untuk mencari peta tersebut. Karena Peace seorang logistik, maka dia akan tahu di mana tempat peta tersebut. Peace pun ditemani oleh Nantene dan Komimi untuk mengambil peta itu. Sedangkan Paru dan yang lainnya mencoba untuk membebaskan tim Manggos dari kunci yang telah diambil dari penjaga yang berhasil mereka kalahkan. Tujuan mereka mengeluarkan tim Manggos agar rencana mereka bisa berjalan lancar dengan adanya banyak bantuan. Semua penjaga berhasil mereka kalahkan dengan mudah, tak terkecuali Nobunaga yang juga berhasil bergabung dengan mereka semua. Jelas awalnya membuat semua kaget dengan kedatangan Nobunaga yang selama ini telah menghilang secara misterius. Dan pada akhirnya mereka pun berpencar dengan tugas mereka sendiri-sendiri. Namun direktur hanya ingin Nobunaga dan Paru yang bisa berhasil mereka tangkap karena mereka berdua adalah barang yang sangat berharga. Nobunaga bersama dengan Anin dan Dasu berencana untuk pergi ke sebuah ruangan direktur. Sedangkan Paru pergi ke hutan bersama dengan Miu untuk menemukan jalan keluar. Selain itu, Messi yang seorang hacker pergi ke ruang kontrol pusat, di mana rencananya adalah untuk mengambil semua berkas-berkas dan mematikan semua kontrol CCTV termasuk gelang yang mereka pakai.
Namun di sisi lain ternyata Peace, Komimi, dan Nantene telah berhasil ditangkap oleh kepala sipir, di mana kepala sipir mencoba untuk menyiksa mereka agar Paru datang untuk menolongnya. Namun nyatanya Paru tidak datang dan fokus ke perkelahian yang ia hadapi bersama Miu di tengah hutan. Sedangkan Peace yang telah berhasil kabur tanpa disangka, ternyata Peace yang selama ini diam ternyata juga jago untuk berkelahi. Ia pun kabur dengan membawa peta dan meninggalkan Komimi dan Nantene bersama dengan kunci yang diberikan kepada mereka berdua. Peace pun segera menemui Paru di tengah hutan yang sudah sendirian karena Miu masih melawan para penjaga di belakang. Di sisi lain Nobunaga telah berhasil masuk ke dalam ruangan direktur. Ia mengalihkan direktur agar dirinya tidak sadar bahwa sistem-sistem di komputer telah diambil dan dirusak oleh Messi di ruang kontrol. Setelah berkas rahasia itu dipindah, Nanashi diberi tugas untuk memberikannya kepada Paru. Sedangkan suasana semakin rusuh karena para penjaga kelas atas juga ikut turun tangan. Mereka memakai bom asap untuk mengelabui para tahanan. Namun para tahanan masih bisa berusaha agar mereka bisa mengalahkan mereka semua. Sedangkan Peace mengatakan sebuah fakta bahwa dirinya adalah orang yang telah memukul Paru di hari meninggalnya Keita. Semua ini ia lakukan hanya demi penjara tersebut. Kemudian Peace membawa Paru ke dalam penjara. Tujuannya adalah untuk mencari seorang cleaner karena Nobunaga telah menolaknya. Ternyata cleaner mereka bentuk dengan tujuan untuk membersihkan orang-orang berandalan di jalanan. Kemudian Peace mengajak Paru ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah ruangan direktur. Di sana direktur sedang sendirian memikirkan sebuah rencana. Sedangkan Nobunaga sudah pergi untuk melanjutkan ke tengah hutan bersama dengan Anin dan Dasu. Dari sini kita tahu bahwa Peace ternyata adalah anak dari direktur Mina. Ia merupakan adik dari kakak yang sudah meninggal bernama Yuchi. Selama ini Peace memang menjadi bagian dari rencana penjara tersebut untuk menjadikan Paru sebagai cleaner. Karena Paru menolak untuk dijadikan cleaner, Peace pun sesuai rencana akan menghabisi semua sahabat-sahabat Paru, tetapi Paru menghadangnya. Dan pada akhirnya mereka berdua berkelahi, di mana Peace masih berteguh pada pendiriannya untuk membantu direktur menyelesaikan rencananya. Sedangkan Paru berusaha untuk menyadarkan Peace bahwa dirinya adalah sahabatnya, dan tidak seharusnya Peace ikut dalam urusan kejam seperti ini. Dan pada akhirnya Peace pun luluh dan mau mengikuti perkataan Paru daripada ibunya sendiri. Sedangkan yang lainnya masih berusaha untuk berkelahi melawan para penjaga penjara yang tidak ada habisnya. Singkat cerita, Nanashi bertemu dengan Paru dan Peace dan kemudian Nanashi memberikan berkas yang disimpan di dalam harddisk kepada Paru. Tak lama kemudian Paru, Peace, dan Nanashi sudah berada di ujung jembatan dari penjara tersebut. Namun sayangnya direktur memerintahkan para pasukan penembak untuk menghadang dan bersiap di jembatan tersebut. Di balik sisi juga para penjaga lain sudah siap mengepung Paru, tetapi tiba-tiba Nobunaga, Anin, dan Dasu datang untuk menolong Paru. Mereka pun mempercayakan Paru, Nanashi, dan Peace untuk membawa berkas tersebut dan melewati jembatan pembatas untuk bisa kabur. Dengan rasa percaya diri, mereka bertiga pun tetap maju meskipun pasukan penembak sudah siap. Dan pada akhirnya mereka tidak menembak Paru dan yang lainnya karena tidak ada instruksi dari direktur. Dan ternyata direktur telah bunuh diri. Paru, Nanashi, dan Peace akhirnya bisa berhasil keluar dari jembatan pembatas tanpa adanya serangan. Dan kemudian film pun tamat. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a hashed out, test out. I see where the time's out. Oke guys, jadi singkatnya di season 3 ini adalah berfokus pada kehidupan di Majizuka Prison, yang mana di dalamnya adalah para tahanan gadis-gadis. Dan pada akhirnya kedatangan Paru bisa membuat mereka melanggar aturan untuk mendapatkan suatu kebebasan. Jadi Paru akan membawa bukti tersebut sendirian dengan keluar dari penjara itu dan akan melaporkan untuk membongkar semuanya. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ada saran film, silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.